Ya dulu juga tidak menyangka lah bakal terjun di dunia aktivis seperti ini karena memang sejak kecil, sejak sekolah menengah, baik pertama sekolah menengah atas, ya saya agak apatis lah terhadap organisasi. Critical thinking itu sahabat-sahabat kemudian saya dapatkan penggodokannya itu di PMII. Jadi memang ceritanya dulu justru saya yang nyari PMII, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bersama sahabat. Nah, pada hari ini kita ditemani dengan sahabat Fakih dari selaku Ketua PCPMI Jember. Nah, bisa diperkenalkan dulu, Mas. Siap, terima kasih sahabat moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturahmi untuk seluruh sahabat-sahabat. Nama saya Muhammad Fakih Al-Haromain, selaku Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember. Oke. Kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit, Mas, mengenai masa kecilnya Mas Fakih. Jadi, Mas Fakih dulu tuh Fakih yang gimana sih gitu? Ya, saya hidup di lingkungan pesantren di Kalisat, di Miftahul Ulum, Sumber Taman Gagawero Kalisat. Masa kecil saya dulu juga ya seperti pada orang-orang pada umumnya, Mbak, sahabat. Jadi ya saya juga dulu pernah TK, mengenyam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah atas. Jadi memang saya juga hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama sejak kecil. Dan juga saya juga dibekali dengan pendidikan pesantren juga oleh orang tua saya ketika masa kecil dulu. Ya dulu juga tidak menyangka lah bakal terjun di dunia aktivis seperti ini karena memang sejak kecil, sejak sekolah menengah, baik pertama sekolah menengah atas, ya saya agak apatis lah terhadap organisasi, begitu. Lalu ketika bicara pendidikan formal, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi pendidikan formal yang ditempuh Mas Fakih selama ini tuh dari apa sampai apa? Ya, saya hari ini sampai sarjana di Fakultas Teknologi Pertanian, di Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Alhamdulillah menyelesaikan di 2020 kemarin. Ya sebagai aktivis ya tidak terlalu nakal lah saya ini sahabati. Jadi saya terlambat 2 semester kira-kira begitu. Dan ini juga bagian dari ikhtiar saya bahwa aktivis itu terkait dengan studi ini juga menjadi hal yang penting begitu. Selain juga pendidikan formal dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, ya pentingnya pendidikan lah bagi pembangunan moral, identitas, dan juga pembangunan pengetahuan bagi generasi hari ini, sahabati. Oke. Lalu bicara pendidikan formal dan perkuliahan nih, Nggih. Mas Fakih ini apa ada memori atau prestasi yang dikenang sampai saat ini? Oh ya, jadi di dunia aktivis ini identik dengan organisatoris dulu. Motivasi saya sederhana, sahabat-sahabat, ketika saya terjun di dunia aktivis, di dunia perkuliahan, saya senang dan juga identik dengan hal-hal yang berbau diskusi, berbau hal-hal yang kritis dan juga peduli dengan isu-isu terkini dan juga dahulu senang lah kira-kira lihat teman-teman perkuliahan itu kritis, lalu juga berani, ya ketika momentum masa osjur lah, nah begitu. Nah lalu kemudian hal tersebut saya ikuti dengan keaktifan saya di dunia pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Selain itu tentu ada segmentasi. Nah ini ada segmentasi di dalam dunia perkuliahan, ada yang memilih dunia sunyi menjadi seorang akademisi misal. Akademisi ya dia berkuliah lalu memilih untuk menjadi seorang asisten dosen dan lain sebagainya. Lalu ada yang memilih jalan terjal menjadi seorang aktivis, jalan terjal lah bagi saya. Dan juga ada yang memilih menjadi jalan yang lebih terjal lagi, yaitu menjadi seorang entrepreneur. Nah, motivasi saya itu kemudian saya perluas pada spektrum menjadi seorang yang aktif di dunia akademik. Ya dulu
Saya pernah, mengikuti beberapa perlombaan seperti lomba karya tulis ilmiah nasional, kancah nasional, lalu juga pernah mengikuti lomba debat nasional dan juga esai. Nah, kemudian itu yang menjadi pengalaman yang paling berharga, ya itu yang paling berharga. Jadi memang ini hidup, dan tentang proses lah yang saya ajarkan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu. Saya dulu juga sempat gagal beberapa kali dalam beberapa perlombaan yang saya ikhtiarkan, yang saya tekuni. Nah, kemudian pengalaman berharga itu dan juga pengalaman berkesan itu saya dapatkan di tahun 2018. Ketika itu submit perlombaan yang sudah sekian kalinya. Dan alhamdulillah ketika itu ya saya lolos submit di IPB University hari ini. Ya alhamdulillah juga menang gitu, juara 3 ketika itu, dan memang perlombaannya juga identik dengan pertanian ketika itu, perlombaan mengenai inovasi pertanian untuk mahasiswa Indonesia. Oke, dari berkah itu kemudian akhirnya saya juga, signifikan pada perlombaan-perlombaan yang lain. Nah begitu ya, itu juga tidak lain dan tidak bukan wilayah critical thinking-nya. Nah, ini saya didapatkan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena memang cara kita itu membaca naskah, akademik di dalam sebuah perlombaan karya ilmiah, tentu harus menganalisa sebuah isu, sebuah kondisi terkini, dan juga sebuah proyeksi ke depan. Critical thinking itu, sahabat-sahabat, kemudian saya dapatkan, penggodokannya itu di PMII, begitu. Oke. Begitulah pengalaman berkesan, Ya. gitu. Dari tadi ini kan bicara PMII nih, Mas. Ya. Nah, dari awal waktu mungkin dari Mas Fakih maba itu, ketertarikan PMII ini dari mana sih? Dan kenapa Mas Fakih bisa memilih PMII sebagai organisasinya Mas Fakih untuk berproses? Ya, awal ya karena saya dibesarkan di lingkungan pesantren, juga saya seorang nahdliyin, begitu. Lalu ketika itu juga ya saya mulai tertarik dengan isu-isu seputar nasionalis dan juga seputar keagamaan. Ketika itu akhirnya saya memilih di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena memang organisasi ini ya menjadi wadah intelektual bagi kalangan, warga Nahdliyin, khususnya warga kampus yang notabene adalah warga Nahdliyin, dan saya masuk dalam bagian itu. Jadi memang ceritanya dulu, justru saya yang nyari, PMII, Mbak. Nyari PMII, sempat dulu ketika pasca ospek, saya kan tidak tahu perbedaan organisasi ekstra dan intra. Nah, ketika ospek fakultas ketika itu, beberapa UKM masuk memberikan form kepada para maba, apa kemudian organisasi yang diikuti, ya saya memilih PMII begitu. Sama BEM lah ketika itu. Dan sempat tanya saya ke Mas-mas itu, "Mas, kalau organisasi PMII di mana ya sekretariatnya?" Dengan polosnya kan, mahasiswa baru ketika itu, kemudian, "Oh nggak di luar Mas, nggak di sini kalau organisasi ekstra." Nah kemudian saya tracking dan kemudian mencari, ternyata ada teman saya yang tahu sekretariatnya di mana, daerah mana itu yang deket daerah rayon FISIP dulu, rayon ekonomi. Di daerah Karimata apa itu ya, di daerah situlah. Jadi saya dulu sempat nyasar di rayon ekonomi dulu. Rayon ekonomi yang ketika itu masih sampingan sama rayon FISIP. Nah kemudian saya diarahkan, di rayon pertanian. Ya saya juga datang ketika belum, perekrutan maba ketika itu, ya datang ke rayon, lalu bertemu pengurus-pengurus ketika itu, menanyakan info, lalu kemudian di-follow up melalui, chat. Karena memang ketika itu masih belum booming WA, sistemnya ya saya dihubungi melalui chat, "Ini Dek, maba sekitar tanggal ini," ya udah saya berangkat. Jadi memang motivasi saya sejak kecil dalam proses, maksudnya di dunia kampus ya, masuk dalam PMII. Dan saya juga mengenal beberapa referensi dari, orang-orang yang saya kenal di lingkungan keluarga juga, banyak yang jadi aktivis,
PMII ya tracking lah bagaimana kemudian di PMII tidak hanya belajar mengenai, spirit keislaman, spirit nasionalisme, juga diajari mengenai hal-hal yang berbau intelektual. Nah, kemudian itu yang menjadi spirit dan giroh saya timbul untuk menjadi bagian dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Begitu, Mbak, panjang lah. Ya, dengan Berarti polosnya begitu. iya, berarti awal mula tahu PMI itu malah sebelum dari perkuliahan ya, Mas, ya? Iya, udah tahu ke PMI ketika itu. Ya, ketika mau masuk kampus lah ketika itu, udah keterima di UNED ya kemudian tahu di PMI begitu. Oke, mungkin pas ketika awal Mas, apa namanya, Mas Fakih masuk ke Rayon Faperta mungkin Mhm. itu persepsi pandangannya pertamanya Mas Fakih itu bagaimana kira-kira? Ya asik sih, asik. Ya asik ketika baru masuk di PMI. Saya kira kan dulu Mapaba itu yang akan dilaksanakan identik dengan diklat begitu. Iya. Wah, ini ada diklat-diklatan ini. Ada peluncu lah begitu. Nah, ternyata yang saya kenali berbeda ketika dulu Mapaba. Jadi ada cerita unik nih, Mbak. Ketika saya Mapaba, malam itu materi terakhir, disuruh istirahat menuju internalisasi ya, dan juga post test kalau tidak salah ketika itu. Nah, saya melipir sama teman saya ketika itu. Melipir ke kontrakannya teman saya, nonton bola. Di saat itu Real Madrid versus Barcelona lah. Sehingga saya sampai diteleponi berulang kali sama senior-senior ketika itu, pengurus-pengurus. Lalu saya kira sudah mau didiklat, dipeluncu, enggak, ternyata waktunya internalisasi ya sudah internalisasi dalam bentuk pos, lalu diberikan pandangan mengenai PMI, esensi PMI, dan selain materi-materi dan muatan-muatan yang utama begitu. Dan juga aspek kekeluargaan ketika itu. Kan kalau di rayon dulu saya ada istilah masa pemantapan anggota, masa pemantapan anggota baru. Jadi di dalam bentuk masa pemantapan anggota ya kita juga diikat persoalan kepekaan sosial. Saat itu kita bakti sosial di wilayah Wirolegi. Nah, itu juga memantik kesadaran dan juga kedewasaan saya juga bahwa kemudian menjadi mahasiswa itu ya menjadi makhluk sosial yang peka, kira-kira begitu. Nah, itu kesan-kesan awal lah. Dan di Kamis malam biasanya saya sekali datang ke rayon, ketika itu pasca Yasin Tahlil pasti diskusi. Ketika itu masih ramai-ramainya mengenai toleransi. Nah, itu sudah kita diskusi. Jadi para pengurus itu melemparkan manajemen konflik lah. Yang satu pro mengenai toleransi, yang satu tidak pro. Kemudian maba yang ini, yang akhirnya dilempar bola panasnya itu untuk berdiskusi. Ya, saya menikmati lah. Jadi yang awal saya itu public speaking banyak begitunya kan, masih gemetar. Ya, di sini saya mulai diajarkan untuk terbiasa dan membiasakan begitu, Mbak. Oke. Kemudian nih tadi kan sempat disinggung nih Mapaba. Mungkin untuk sahabat-sahabat di luar sana yang belum mengikuti PMII atau akan mengikuti PMII bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih Mas? Kayak Mhm, pendidikan-pendidikan formal di PMII itu apa saja gitu? mhm. Ya, karena organisasi PMI itu berbasis kaderisasi, sahabat, jadi ya tentu berjenjang, sama dengan kita melaksanakan jenjang pendidikan, itu kan kira-kira juga bertingkat kan. Jadi bertingkat itu ya bertingkat secara pengetahuan, bertingkat secara muatan materi, bertingkat secara tanggung jawab moral, sosial ataupun intelektual. Nah, maka di PMI ya ada kalau awal namanya masa penerimaan anggota baru, disebut kader mutakid. Lalu di jenjang kedua ada istilahnya pelatihan kader dasar, atau diistilahkan dinisbatkan kader mujahid atau kader penggerak. Lalu di jenjang ketiga ada pelatihan kader lanjut. Nah, ini kader-kader pemikir. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini di zaman kepengurusan sahabat Aminuddin Ma'ruf di 2014 ada dari pengurus besar bernama pelatihan kader nasional. Jadi ada 4 jenjang ini. Nah,
Kemudian dari muatan 3 jenjang ini ya tentu sangat sangat signifikan terhadap kebutuhan seorang anggota atau kader, begitu, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Fakih ini pendidikan formal terakhir di PMI ini sampai mana, Mas? Ya tentu pelatihan kader lanjut, Mbak, Oke. karena syarat administratif itu jadi seorang ketua cabang. Tapi ya jangan kemudian dipandang dalam sudut subjektif dan sudut normatif di situ, tapi yang pasti ketika berkhidmat di cabang ya secara pengetahuan, secara tanggung jawab ya tingkatannya harus pelatihan kader lanjut begitu, Mbak. Oke. Kemudian tadi kan berangkat dari rayon dan sekarang Mhm. sudah mencapai posisi sebagai ketua PCPMI Jember. Heeh. Bisa diceritakan nggak, Mas, terkait apa namanya, perjalanan strukturalnya Mas Fakih sendiri? Oh iya, dulu saya lahir ketika rumah mahasiswa saya di Fakultas Teknologi Pertanian itu belum ada PMII. Oh. Jadi ya kita masuk dalam Faperta, jadi kan nama rayonnya dulu Rayon FPFTP gitu. Nah, di tahun 2015 saya maba, kemudian di tahun 2017 sampai 2017 itu kemudian membentuk rayon baru, persiapan Fakultas Teknologi Pertanian, dan saat itu memang saya belum menjadi pengurus di rayon Faperta. Nah, kemudian karena saya bagian dari Fakultas Teknologi Pertanian, akhirnya komitmen itu ketika itu dibangun bersama dengan sahabat-sahabat. Lalu saya masuk dalam rayon persiapan Fakultas Teknologi Pertanian, pertama kepengurusan sebagai sebagai bidang gerakan, ketua bidang gerakan, ketika itu ketua rayonnya sahabat Ibu. Lalu pasca itu saya diamanahkan menjadi ketua rayon FMI FTP definitif pertama. Lalu di tahun berikutnya diamanahkan menjadi sekretaris umum cabang, dan alhamdulillah hari ini ya menjadi ketua cabang begitu. Empat kali bersumpah lah kira-kira. Oke, kalau sekarang bicara dengan posisi sebagai ketua PCPMI Jember nih, Mas. Mhm. Pandangannya, perspektifnya Mas Fakih terhadap PMII sekarang ini bagaimana sih, Mas? Dan mungkin bisa dijelaskan juga untuk sahabat-sahabat yang belum ber-PMII, kenapa sih kita harus ber-PMII gitu? Ya, ada sisi keunikan ya kalau kita ngomong PMII. Jadi memang dalam sisi kelahiran ini kita adalah bagian dari Banom Nahdlatul Ulama dalam proses kelahiran. Kemudian kita memutuskan deklarasi Tawangmangu, independensi ketika itu. Nah, ada kemudian analisa menarik. Jadi kalau analisa mainstream itu, deklarasi Tawangmangu itu karena memang ada kebijakan fusi partai dari Soeharto Orde Baru ketika itu, karena memang kepartaian saat itu dimonopoli oleh satu instrumen golongan karya dan juga militer saat itu. Lalu ada fusi partai ya yang mewakili nasionalis, kemudian ada yang mewakili Islam ketika itu, dan NU saat itu masih partai politik. Nah, ketika kemudian difusikan secara kepartaian pada P3, ini potensi-potensi besarnya ya akan terjadi pembubaran karena ketika itu NU bagian dari antitesa pemerintah. Nah, skoci di kalangan mahasiswa ini ya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, PMII itu kan secara segmentasi Islamic Studies, kampus-kampus YIN, berbeda ya dengan sekarang, sahabat-sahabat. Kalau dahulu kemudian di wilayah desa dan wilayah pinggiran ini, ya kampus itu ada di wilayah desa. Apa kemudian analisa anti mainstreamnya, kenapa kemudian PMI itu melakukan independensi? Nah, agar kemudian yang tidak kena dampak dari upaya pengepresan terhadap fusi-fusi kepartaian Islam, nah PMI ini tidak kena. Dan secara segmentasi kader itu kan di wilayah pedesaan. Nah, jadi dan ketika itu
cara-cara monopoli atau cara-cara kooptasi dari instrumen militer ya dilakukan di wilayah perkotaan. Nah, jadi analisa menariknya secara kaderisasi yang kita itu di wilayah pedesaan akan aman kira-kira, dan wilayah pergeseran yang kota itu tidak kemudian bergeser ke desa. Karena pangsa kaderisasinya di sana. Jadi kenapa kemudian secara kultur Islam kita itu sangat kuat, secara genetik warisan masyarakat tradisionalis kita juga sangat kuat. Nah, di satu sisi perkembangan kaderisasi kita kemudian melebar dan juga diperluas pada spektrum kaderisasi kampus umum. Kemudian kita juga masuk dalam gesekan-gesekan modernisasi. Nah, namun yang menjadi unik di PMII, ya PMII warisan dari Nahdlatul Ulama yang masih menjaga spirit dari nilai-nilai masyarakat Nusantara saat itu, ya nilai-nilai toleran, nilai-nilai moderat, atau nilai-nilai Islam yang diwariskan para ulama salaf dahulu, tradisi tahlilan, dibaan, berzanzi, ataupun tradisi silaturahmi dan lain-lain. Ya lekatlah kita itu dengan tradisi-tradisi itu, yang kemudian itu menjadi spirit dari kebinekaan yang dimiliki oleh PMII. Di satu sisi, PMI ini juga mampu untuk membaur dengan kondisi kemajuan zaman hari ini. Ya dengan keunikan kaderisasi yang dilakukan oleh PMII, pengembangan keterampilan yang diperluas oleh PMII, sehingga kemudian PMI itu ya kira-kira membaur dengan zaman. Itu yang menjadi kenapa kita harus membaur dengan menjadi bagian dari PMI. Secara nilai-nilai tradisional kita memegang itu. Secara nilai-nilai nasionalisme kita juga memegang itu. Namun dalam sisi-sisi hal-hal baru yang lebih baik, nah kita terus berjalan beriringan terhadap hal-hal tersebut. Apalagi perluasan kaderisasi hari ini ya juga cukup masif di kampus umum, begitu sahabat. Oke. Kemudian tadi kan sudah dibicarakan bahwasanya Mas Fakih ini adalah seorang sarjana ya. Iya. Dan kemudian ini ada yang ingin saya tanyakan Mas terkait bicara hambatan sebagai seorang pribadi yang organisatoris dan dan fokus di apa namanya ilmu edukasinya. Iya. Mungkin pendidikan maksud saya. Ada nggak sih Mas hambatan-hambatan yang pernah dialami Mas Fakih selama proses itu, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana caranya Mas Fakih dalam menyikapi hambatannya? Ya pasti ada, kalau bukan hambatan ya tantangan lah. Saya bahasakan tantangan, ya hambatan itu menjadi tantangan lah. Ya tentu ada tantangan ataupun hambatan kita itu ya pasti ada. Dulu ketika saya masih aktif di rayon ya di Intra, ya saya masih menekuni dunia akademik karya ilmiah begitu. Ya praktis jam tidur ya mau tidak mau harus sangat terminimalisir. Nah itu belum agenda-agenda ngopinya itu. Jadi memang pernah pagi misal dulu ketika itu pagi sampai sore lah ya, pagi sampai sore kuliah begitu. Sembari itu ada jeda waktu ngerjakan tugas, sesekali ya main ke sekretariat, sekali ya kumpul. Jadi dulu saya juga punya tim ya, tim karya ilmiah begitu. Jadi juga sesekali ya kita kumpul mengenai ide-ide dan juga progres dari proyek yang kita garap untuk karya ilmiah itu. Di malam pasti rapat itu sudah. Jadi praktis memang saya dulu itu tidak menemukan waktu luang mungkin selama seminggu. Ya kadang kalau udah konsolidasi di PMI itu kan sampai subuh begitu. Jadi sampai jam 2, jam setengah 3, jam 3. Ya tidur, subuh bangun, tidur lagi sebentar, ya jam 7 kuliah lagi. Pernah mengalami fase itu tantangannya. Intinya tentang manajemen waktu lah tantangan kita itu. Manajemen waktu dan juga adaptasi. Nah, ini tantangan adaptasi ini. Dimana kemudian saya harus beradaptasi di dunia aktivis yang memiliki keunikan seperti itu. Lalu saya harus beradaptasi di dunia intra yang juga memiliki keunikan seperti itu. Pun demikian saya juga harus profesional misal dengan kawan-kawan
seperjuangan di wilayah karya ilmiah itu. Nah, itu saya kira-kira harus membagi 3 wilayah itulah dahulu itu di masa dulu proses begitu. Itu tantangan dari manajemen waktu, ya adaptasi. Ya itu saja manajemen itu yang harus saya lakukan selain perkuliahan. Nah, ya saya tetap kuliah, ya ngerjakan tugas. Jadi tidak kemudian menanggalkan dan meninggalkan itu sebagai seorang organisatoris, seorang akademik gitu. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan Mas untuk sahabat-sahabat di luar sana yang misal ingin punya bayangan ingin ber-PMII atau berencana ber-PMII tapi takut untuk menyeimbangkan waktunya antara PMII dengan kuliah. Ya, hidup itu lipatan zaman ya. Jadi saya menyampaikan ini dalam konteks lipatan zaman yang sudah pernah terjadi dahulu. Tapi kemudian kita hanya berbeda ruang dan dimensi dalam lipatan zaman itu. Jadi sahabat MC ini tentu hari ini menjalani lipatan zaman di rayon kan, sahabat-sahabat yang sedang mau ber-PMII atau pasca ber-PMI ya menjalani lipatan zaman itu. Begitupun saya begitu. Jadi saya hanya menjelaskan fakta lipatan zaman yang pernah saya cicipi, saya rasakan, dan juga ada ya bumbu-bumbu pahitnya juga begitu. Ya pesan saya kepada yang ingin ber-PMII karena takut terhadap manajemen waktu dan lain sebagainya, ya ini lipatan zaman ini adalah peluang bagi kalian. Lipatan zaman ini adalah sirkulasi yang hari ini harus kalian hadapi dan kalian harus memilih antara iya dan tidak untuk masuk dalam sirkulasi ini. Nah, kenapa kemudian kita harus mampu untuk mengambil tantangan ini? Ya karena selama 4 tahun kuliah ini kita ditempa. Selama 4 tahun ini kita mendapatkan sebuah proses yang gratis begitu. Katakanlah kita berada di dunia pasca kampus misal. Itu kan training-training dalam organisasi itu kan atau training-training kerja itu kan tentu itu bukan masa proses sudah. Karena ada hal yang berbau profit dan lain sebagainya. Nah, namun di dalam masa sirkulasi lipatan zaman yang masuk di masa mahasiswa ini maka memang harus betul-betul dikencengi niatnya. Kenapa? Ini adalah masa penjajakan juga untuk kemudian menentukan passion apa yang kemudian menjadi ciri dari seorang diri individu kalian. Apakah memilih untuk di jalan yang sunyi begitu, di jalan terjal, apakah jalan yang lebih terjal itu harus diambil resiko itu sebelum kita masuk dunia yang lebih nyata, ya kan? Sehingga ada istilah miniatur kan. Kampus itu ibaratkan miniatur ya karena ada organ badan eksekutif gitu kan, legislatif ya kan, ada organisasi pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya gitu. Ya, sehingga disebut miniatur. Nah, maka dalam masa miniatur inilah kemudian kalian harus masuk dan juga menikmati proses itu sebelum kalian melalui hal-hal yang berbau persimpangan jalan ya. Nah, ini menjadi penting saya sampaikan. Selain itu, di dunia ini juga di dunia organisasi ya secara general, spesifik kita berbicara PMI ya kita dilatih sahabat-sahabat, dilatih mengenai kepekaan sosial, kedewasaan, kecakapan, tidak gumunan ya, tidak kagetan begitu kan. Ini kan kita kalau tidak terbiasa terbentur itu kan gampang kagetan. Lalu kalau nalar critical thinking kita itu tidak diasah, maka itu akan tumbuh. Nah, masa-masa inilah yang kemudian menjadi masa penjajakan bagi sahabat-sahabat semua. Nah, kenapa ini yang menjadi penting di dalam rumah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia? Ya, wilayah nilai-nilai ini sebagai wilayah spiritual, wilayah kekeluargaan ini yang kemudian menjadi tali pengikat. Ya, saya kan merasakan di PMII ada istilah sahabat kan ibarat keluarga gitu. Ya, itulah beberapa hal. Intinya saya menjelaskan lipatan zaman itu. Begitu, sahabat MC. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari Siap. saya pribadi, Mas.
Tadi kan di awal tuh disampaikan bahwasanya Mas Fakih ini punya beberapa prestasi yang cukup mengagumkan. Nah, bisa bagi tips nggak sih Mas, bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi kader PMII yang prestatif gitu? Ya sederhana. Ya kalau pesan dari saya sih bangun circle atau lingkungan yang juga fokus dalam wilayah itu. Jadi pasti di dalam rayon itu ada, atau di dalam PMII itu ada sirkulasi yang konsen berbicara itu. Atau di dunia seperkawanan kuliah lah, saya menemukan ya awal saya termotivasi, lalu saya membangun seperkawanan itu, dan beberapa senior saya juga ada yang konsen di wilayah itu. Akhirnya saya bangun seperkawanan itu sama teman-teman kampus. Ya, jadi seperkawanan itulah yang kemudian membentuk saya kemudian pada wilayah prestatif. Lalu ada istilahnya dulu mas-mas angkatan di atas yang itu memotivasi juga gitu. Prestasinya terangkat. Nah, ini kok menarik kira-kira. Selain itu ya tipsnya juga minimal kalau saya dulu itu kalau ngerjakan tugas, laporan, atau cari-cari jurnal dan lain sebagainya, ya saya berusaha untuk ngerjakan sendiri, melatih skill nulis lah. Ya dari itu, senang baca misal, itu cara-cara penunjang. Selain hal-hal yang primer, juga kita berbicara hal-hal sekunder tadi. Begitu sih Mbak. Bisa jadi ilmu sih Mas. Nanti Siap. buat catatan buat sahabat-sahabati di luar sana yang ber-PMII dan ingin menjadi kader-kader prestatif. Nah, terima kasih sebelumnya Mas Siap. sudah meluangkan waktunya di podcast hari ini.